modulasi amplitudo adalah proses merubah-rubah amplitudo dari sinyal carrier frekuensi tinggi, di mana dia proporsional atau sesuai dengan perubahan nilai sesaat, dari sinyal informasi. Jadi dia itu tidak, kalau kita lihat rangkaiannya nanti dia itu tidak mahal ya. Cuman kualitasnya mungkin agak rendah untuk transmisi. Jadi kalau masih ada yang mendengar radio AM sekarang, apa bedanya radio AM dengan FM? Kalau masih ada yang dengar radio, jadi didengar gitu ya. AM dan FM itu kualitasnya beda. Jadi kalau kita dengar musik lebih enak dengar radio FM. Nah, oke, jadi seperti itu. Jadi modulator AM adalah perangkat nonlinear dengan 2 input dan 1 output. Nah, kemarin ini sudah saya jelaskan di video. 1 input adalah untuk sinyal carrier, dan input yang kedua adalah untuk sinyal informasi. Yang bisa jadi nanti ini sinyal kompleks. Ini akan kita bahas di bab berikutnya. Jadi ada usaha membaca buku, kemudian dibaca soal-soal pada akhir bab. Jadi jelaskanlah apa itu modulasi amplitudo. Kemudian jelaskan prinsip modulator AM. Nah, ini di buku ada, di video saya ada. Jadi cara belajarnya begini. Cara paling ringkas belajar itu adalah Anda baca soalnya, cari di mana ini dijelaskan. 2 ya, jadi ada sinyal carrier, sinyal informasi, dan outputnya adalah sinyal termodulasi AM. Apa itu sinyal pemodulasi? Pemodulasi itu apa? Pemodulasi itu apa? Sinyal pesan yang akan dibawa, Pak. Oke, ini adalah sinyal pesan atau sinyal informasi. Pastinya dia frekuensinya lebih rendah. Sedangkan carrier adalah apa? Carrier frekuensinya tinggi, Pak. Frekuensinya tinggi. Ini adalah sinyal carrier yang akan kita modulasi. Modulated wave ini apa? Ini adalah gelombang termodulasi. Ini outputnya nanti. Ya, outputnya. Silakan dilihat video saya nanti. Kemudian AM envelope itu yang mana? Ya, selubung luarnya ya yang kita sebentar. Terlihat gambarnya ya. Oke, ini namanya envelope. Ini envelope dari sinyal AM. Sebentar, saya matikan dulu sinyal merahnya ini. Ini saya share ke grup. Oke, jadi ini envelope ya. Amplopnya atau selubungnya ya. Selubung dari sinyal termodulasi AM. Nah, jadi ini bisa Anda jelaskan semua. Envelope ini artinya apa? Amplitudo terluar dari sinyal carrier yang sudah termodulasi. Nah, dengan demikian apa yang dimaksud dengan kecepatan pengulangan dari envelope? Kecepatan pengulangannya berarti apa? Ya, kecepatan ini yang tadinya kan rata aja ya. Jadi kecepatan pengulangannya adalah, kalau kita lihat kecepatannya sama dengan perubahan sinyal informasi.
Oke, jadi seperti itu. Kemarin di persamaan kita sudah jelaskan apa itu upper side frekuensi dan lower side frekuensi. Ada yang masih ingat? Lihat lagi catatannya. Oke, dari sinyal ini adalah sinyal informasi. Sambil dicoba di rumah boleh, silakan. Ini adalah sinyal informasi, ini spektrumnya. Ini sinyal carrier, ini spektrumnya. Dan setelah termodulasi dapat kita lihat muncul side frekuensinya. Di mana kemarin ini adalah FC kurang FM dengan amplitudo M/2 EC atau AC kita lihat kemarin. Sedangkan ini adalah FC tambah FM. FC tambah FM. Amplitudonya adalah M/2 EC. Nah, jadi sekarang kita tahu upper side frekuensi dan lower side frekuensi itu adalah spektrum frekuensi yang muncul akibat modulasi AM. Ya, jadi seperti itu cara belajar di rumah. Upper sideband dan lower sideband ini kita jelaskan kemudian. Oke, ini sudah kita jelaskan kemarin. Apa hubungan antara frekuensi sinyal informasi dengan bandwidth dalam komunikasi AM. Dalam sistem bahwa bandwidth itu kan hubungannya adalah FC tambah FM kurang FC kurang FM. Frekuensi tertinggi kurang frekuensi terendah, ingat? Maka hubungan bandwidth dengan sinyal informasi adalah bandwidth itu adalah 2 FM. Apa itu koefisien modulasi atau persen modulasi? Atau indeks modulasi? Yaitunya seberapa besar amplitudo sinyal sementara sinyal informasi yang termodulasi terhadap pengaruh karirnya, Pak. Pengaruh karirnya. Coba diulangi Anugrah. Yaitunya seberapa besar amplitudo sinyal sementara informasi yang termodulasi terhadap pengaruh karirnya, Pak. Oke, jadi seberapa besar pengaruh sinyal amplitudo sinyal informasi memodulasi sinyal carrier ya. Jadi silakan dicoba lagi di sini. Saya sudah share screen belum ya? Belum, Pak. Oke, jadi ini kan bisa di AM itu kan AM per AC ya, atau EM per EC kalau di buku. Kalau ini 0, tidak terjadi modulasi. Jadi tergantung amplitudonya ini akan mempengaruhi seberapa besar amplitudo sinyal carrier ini dimodulasi oleh sinyal informasi. Jadi misalkan 0,5. Nah, ini. Kemudian kalau dibesarkan lagi bisa, jadi ini berarti ini adalah 1. Oke, jadi seperti itu. Jadi itu adalah koefisien modulasi. Kalau persen modulasi bagaimana? Persen modulasi adalah indeks modulasi dikali 100%. Maka itu namanya persen modulasi. Kalau 0,5 kali 100% berarti indeks modulasinya adalah persen modulasinya adalah 50%. Jadi dicatat ya nanti karena nanti Anda kumpul. Jadi kalau ini berarti persen modulasinya adalah 50% atau indeks modulasinya 0,5.
Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan berapa indeks modulasi tertinggi yang mungkin pada AM konvensional tanpa terjadi distorsi. Maksudnya cara begini memahami pelajaran ya. Oke, ingat ini kan amplitude sinyal informasi ya. Kalau sinyal informasi ini jauh lebih besar dari sinyal carrier, apa yang terjadi? Kalau amplitude sinyal informasi jauh dari sinyal carrier, maka terjadi overmodulasi. Ini yang kita sebut ya overmodulasi. Jadi silakan di rumah diikuti biar paham ya. Jadi ini namanya overmodulasi ini. Nah, nanti ditunjukkan di proses demodulasi apa ininya ya, akibatnya. Dengan demikian berapa? Kemarin sudah kita jelaskan bahwa koefisien modulasi atau indeks modulasi itu harus besar dari 0 kecil sama dengan 1. Oke ya. Jadi ini 1 ini. Harus besar dari 0 kecil sama dengan 1. Jadi berapa koefisien modulasi tertinggi atau persen modulasi, yaitu 1 atau 100% tanpa menyebabkan distorsi. Nah, kemudian untuk indeks modulasi 100%, apa hubungan antara amplitudo dan frekuensi sinyal carrier? Amplitudo side ya, side frekuensi ya. Side frekuensi itu kan ini. Ini side band ini side frekuensi, ini juga side frekuensi. Ini frekuensi atas, upper side, ini kita sebut dia lower side. Ketika 100%, hubungannya apa? Ya berarti ini adalah 100% ini. Ini berarti 1. Sehingga apa hubungannya adalah antara amplitudo dengan amplitudo sinyal carrier dengan frekuensi antara amplitudo sinyal carrier, maka amplitudonya ini menjadi EC/2 ya. Bisa diikuti? Harus dicoret-coret ya. Jadi ketika indeks modulasi 100% atau indeks modulasi sama dengan 1, maka hubungan antara tegangan pada set frekuensi dan carrier adalah EC itu kan amplitudo carrier ya. Jadi M EC/2. Di mana EC ini adalah atau AC amplitudo sinyal carrier. Jadi saat ini 1, maka hubungannya adalah EC/2. Jadi seperti itu. Cara mudah, cara ringkas untuk belajar. Dicobakan, didemokan, kemudian dijawab soal-soal pada akhir bab. Oke, jelaskan persamaan berikut. VAMT ini apa? Ini sinyal termodulasi AM ya. EC apa? EC adalah sinyal carrier, FC adalah sinyal carrier. Ini adalah sideband-nya. Amplitudo sideband, ini frekuensi upper sideband. Ini adalah amplitudo sideband yang kedua, frekuensinya adalah FC kurang FM. Coba lihat lagi. Nah, dengan demikian, kalau diketahui ini sinyal informasi, sinyal termodulasi, berapakah frekuensi sinyal informasi? Ayo. 15, Pak. Oke, 15 ya. Jadi seperti itu. Karena dia FC kurang FM, FC-nya 500, FM-nya adalah 15. Kemudian
Indeks modulasinya berapa? M-nya berapa? Berapa? 1, Pak. 1. Jadi tadi ada 5 ini apa ini? 5 ini kan MEC per 2. EC-nya berapa tadi? EC-nya 5, Pak. EC-nya adalah EC-nya 10. EC-nya 10. Ya? Oke, EC-nya EC-nya 10 per 2. Oke, berarti M-nya sama dengan? 1. Oke, M sama dengan 1. Ya, terus siapa tadi yang bilang 1? Maulidia, Pak. Maulidia. Jadi 41. Sebuah modulator AM DSB FC. Ini artinya apa ini? Ini double sideband full carrier. Jadi sinyal AM kita ini namanya double sideband full carrier. Ada yang tidak full, ada, nanti kita jelaskan. Jadi ini singkatan dari double sideband full carrier. Nah, frekuensi carrier-nya 100 kHz. Kemudian frekuensi maksimum sinyal informasinya adalah 5 kHz. Ingat suara kita kan ada batasannya kemarin ya, 300 sampai 3000. Ini dia dari 0 sampai 5 kHz. Nah, tentukanlah batas dari upper dan lower sideband-nya ya. Ini belum kita tunjukkan. Minimal bandwidth-nya dulu ya. Misalkan saja bandwidth sinyal informasinya adalah 5 kHz. Berarti FM, tidak ada max-nya. FM-nya 5 kHz, berapa bandwidth-nya? 95.000, Pak. Bandwidth-nya, maksudnya bandwidth-nya ya. 95.000 besar sekali. 10 kilo, Pak. Oke, 10 kilo namanya siapa? Aulia, Pak. Nah, baru 3 saya hafal. Aulia, Anugrah. Satu lagi tadi lupa siapa? Aulia lagi tadi. Bukan? Maulidia, Pak. Maulidia. Oke ya, Maulidia, Aulia, Anugrah. Kenapa 10, Aulia? 2 dikali FM, Pak. Oke, 2 FM ya. Yang C upper set frekuensi dan lower set frekuensinya berapa? Ini kita sebut ya upper set frekuensi, ini lower set frekuensi. Berapa upper set frekuensi? Lihat lagi persamaannya di sini. Ini upper set frekuensi. Ini lower set frekuensi. Dengan demikian berapa? 515 dan 485, Pak. Berapa? 515 dan 800. Yang low-nya itu di 485 dan yang tingginya itu 515, Pak. Kenapa 515? Yang pertama itu kan yang rendah itu kan yang FM-nya berapa? Ini FM-nya berapa? FM-nya tadi 15, Pak. Enggak, yang sekarang, yang soal ini. Soal Uppernya 105, Pak. Oke, 105, lowernya 5, Pak. Oke, 95. Raihan ya, jadi ada Raihan, ada Maulidia, ada Aulia, ada Anugrah. Mengerti yang lain? FC tambah FM dan FC kurang FM. Jadi ini tujuan kita menuliskan persamaannya minggu lalu, biar hafal. Oke, gambarkan spektrumnya. Coba gambarkan spektrumnya, foto, kirim di grup. Jadi sket output AM-nya seperti apa?
itu ada sumbu amplitudo. Amplitudo ada frekuensi. Ini tadi carrier-nya adalah berapa tadi? 100 ya. 100. Amplitudonya berapa? Amplitudonya sudah pasti AC karena kita tidak dikasih tahu. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, ini pasti lebih kecil dari AC. Ini 105, ini 9 kilohertz ya. Nah, amplitudonya kita tidak tahu. Pastinya adalah M/2 AC. Nah, tidak dikasih tahu. Jadi lengkapi nanti ya mau Lydia dan yang lain. Jadi gambar itu harus jelas. Asumsinya adalah 0, maka berarti ini adalah serat FC tambah 0 di titik ini. Maka biasanya digambarkan seperti ini. Ini kita sebut dia upper side band. Besarnya adalah dari 100 sampai 105. Ini adalah lower side band. Bisa dipahami? Jadi misalkan begini. Misalkan kita ganti dengan sinyal suara. Frekuensinya tetap 100, tapi ini kan nanti sinyal suara dari 300 sampai 3000. Berarti ini adalah FC tambah 300. Ini adalah FC tambah 3 kilo. Jadi ini berarti berapa ini? Ini harusnya adalah 103. Ini adalah 100,3 ya. FC tambah ini hertz. Mana di kilo. Nah, maka ini kita sebut dia upper side frekuensi. Jadi FC tambah FM min. Jadi FC tambah FM min itu adalah ini. Sementara ini adalah FC tambah FM max. Oke, jadi itu maksudnya Kak. Kalau sinyalnya adalah sinyal informasi suara, maka ini kita sebut dia ini namanya upper sideband. Kalau asumsinya suaranya adalah 300 sampai 3 kilo. Frekuensi maksimum dari sinyal informasi yang dapat digunakan untuk modulasi AM jika bandwidth-nya adalah 20 kHz. 10 kHz, Pak. Oke, 10 kHz. Aulia lagi ya. Yang lain semangat ya. Kenapa? Karena tadi 2 FM. Berarti frekuensi maksimumnya hanya boleh 10. Ya, jadi kalau modulatornya hanya maksimum 20 kHz, diisikan lebih besar dari 10, maka akan ada sinyal yang hilang. Akan ada terdistorsi sinyal informasinya. Oke, nomor 43. Jika gelombang termodulasi amplitudo rata-ratanya 20 Vp, sebentar. If a modulated wave, sebuah sinyal yang sudah dimodulasi mempunyai tegangan 20 Vp, amplitudonya berubah plus minus 5 volt,
Tentukan maksimum, minimum envelope, indeks modulasi, dan persen modulasi. Jika sinyal yang termodulasi, oke. Jadi sambil kita latihan memahami teks. Jadi kemarin kita sudah gambarkan ya, makanya menggambarkan sinyal itu kalau bisa jelas. Oke, jadi ini katanya jika ada sinyal VP-nya adalah 20 kilo, 20 ya, maaf 20 berapa tadi? 20 VP. VP ini juga 20 ya. Kemudian naik 55 ya, naik ke atas 5, turun ke bawah 5. Berarti ini kan 25 ya. Ini Min 25. Itu 15. 15. 15. Oke, jadi itu maksudnya. Nah, ditanya tadi apa? Ditanya Amplitude maksimum dan minimum. ya, envelope maksimumnya ya. Oke, jadi envelope maksimumnya adalah 25. Envelope minimumnya adalah 15. Oke, jadi seperti itu. Kemudian indeks modulasinya berapa? Ayo. Mau nilai A? 0,25, Pak. Dihitung dulu. Caranya gimana? M adalah AM per AC. Berarti AM-nya berapa? EM-nya berapa? Tinggi ini EM ya. Tinggi ini EC. Berarti 5 per 20 sama dengan 25. berapa? Bisa diikuti sampai sini? Oke, jadi seperti itu. Nanti ditulis semua yang kita jawab tadi, ditulis yang rapi. Bisa dipahami? Indeks modulasi apa lagi? Oh maaf, persen modulasi yang ditanya. Ini harus dikali 100%. Ini kali 100%. Berapa? Oh ya, yang ditanya indeks modulasi dan persen modulasi. Oke. Jadi sketch envelope for problem. Nah, ini sketch gambarkan seperti yang saya gambarkan tadi. Dan kasih label mana dia EM, EC tadi ya. Oke, untuk yang 45 kita hanya dikasih amplitude sinyal carrier. Tentukan upper lower set frekuensi amplitude. Ya, kita hanya bisa bilang M per 2 kali 30 ya. Oke, jadi sampai sini bisa ditulis yang rapi ya. Ini udah kita jawab semua. Ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11. Ini bisa semua sampai 413. Ini juga bisa ya. Apa efek dari modulasi pada amplitudo sinyal carrier, komponen amplitudo sinyal carrier dan spektrum. Jelas ya. Amplitudo sinyal carrier ini efeknya. Pada spektrum ini efeknya. Muncul set frekuensi. Sampai 14 ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Jadi ini yang dijelaskan tadi bahwa rangkaian modulator AM itu mempunyai dua input, sinyal informasi dan sinyal carrier. Nah, carrier ini dibangkitkan lagi dengan sebuah rangkaian, namanya rangkaian osilator. Jadi pada modulator AM itu ada dua rangkaian yang kita gunakan. Ada rangkaian modulator, ada rangkaian osilator. Ya, jadi di sini kita sudah jelaskan apa itu osilator, kemudian ada video ya. Jadi di buku kita ini satu bab, di bab 3 ini khusus membahas osilator. Nah, bab 3 ini khusus membahas osilator. Kenapa? Telekomunikasi wireless tidak bisa kita lakukan tanpa adanya pembangkit sinyal. Nah, rangkaian-rangkaian untuk membangkitkan sinyal ini kita sebut namanya rangkaian osilator. Jadi ini dibaca ya. Di buku kita ini dibahas satu bab khusus mengenai osilator. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Di lab kita apa contohnya osilator ini? Ada yang tahu? Jadi sinyal generator itu adalah osilator. Jadi sinyal generator yang kita digunakan di lab atau RF generator itu adalah rangkaian osilator. Maka kita butuh pahami ini. Jadi ini dijelaskan satu bab khusus. Walaupun sudah belajar RL-nya, coba ini video ini menarik ini. Dua video ini menunjukkan kenapa kok sebuah induktor dan kapasitor memungkinkan menghasilkan osilasi, menghasilkan sinyal sinus, ya, menghasilkan sinyal sinus. Ini dua-dua ini percobaan LC ini, silakan ditonton. Kemudian ini rangkaiannya. Jadi coba perhatikan sebuah rangkaian yang hanya disuplai dengan tegangan DC bisa membangkitkan sinyal AC. Dan ini frekuensinya tinggi. Ditargetkan untuk menghasilkan frekuensi tinggi. Jadi coba dilihat-lihat lagi. Sebenarnya inti belajar telekomunikasi adalah elektronika telekomunikasi. Jadi saya sudah sarankan ke Prodi harusnya dimundurkan Elkom-nya. Setelah kita paham konsepnya sistem telekomunikasi, baru kita fokus ke elektroniknya. Jadi tidak apa-apa. Ini adalah rangkaiannya. Kemudian ini yang sudah dirakit di multisim. Berarti sudah punya multisim ya masing-masing ya.
Sudah, Pak. Silakan nanti ini dicoba. Jadi ada 3 modul. Oke, jadi ini adalah video penjelasan saya. Ini adalah sama dengan yang kita lakukan minggu lalu, latihan persamaan AM, kemudian latihan indeks modulasi. Bagaimana indeks modulasi besar dari 0, kecil dari 1 ya. Dan ini persamaan kita yang terakhir. Juga kita buktikan di sini bahwa 3 persamaan ini, 1 yang sudah kita turunkan kemarin, 2, 3, kalau diplot sama hasilnya. Nah ini walaupun sudah kemarin, silakan nanti untuk menunggu beduk maghrib ya. Coba, tetapi yang ini wajib. Untuk yang ini wajib di ini. Ini multisim. Ini ada sebuah osilator, kemudian kita tunjukkan frekuensi yang dibangkitkan berapa. Ini osiloskopnya. Kemudian modulator. Tidak tahu apakah ini sama dengan rangkaian yang Anda gunakan. Kalau sama, ya tinggal di run lagi. Cuma ini osilatornya kita ganti dengan sebuah generator. Nah, memahami ini, bagaimana sebuah transistor bisa melakukan proses modulasi. Jadi kalau sudah belajar Elcom, harusnya bisa menjelaskannya. Apa yang terjadi pada modulator? Kan sudah belajar Elcom ya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Belum belajar Elcom-nya berarti. Walaupun sudah dapat nilai, tetapi kita belum belajar ternyata ya. Ini rangkaian apa namanya? Ini kan rangkaian modulator ya, tetapi ini dasarnya rangkaian apa ini? Jadi dilihat lagi pelajaran Elcom-nya. Jadi ini adalah serangkaian amplifier. Kalau dibuang informasinya ini adalah amplifier. Ini akan dikuatkan pada output. Makanya saya minta nanti bereksperimen. Bagaimana kalau tegangan ini 0, bandingkan ini tegangan input dan output. Kalau ini artinya apa? Sebuah modulator AM adalah sebuah rangkaian penguat yang tegangan emiternya ini dimodulasi dengan sinyal informasi. Jadi ini yang menarik. Di sini sisi menariknya belajar Elcom. Bahwa menggunakan sebuah rangkaian amplifier, kita bisa memodulasi sinyal carrier. Jadi kita sudah tuliskan secara matematis, kita sudah jelaskan dalam bentuk rangkaiannya. Ya silakan dipahami. Ya. Kemudian di sini settingan osiloskopnya ini sudah kita tunjukkan, ini terbukti. Termodulasi spektrumnya sama dengan yang kita tunjukkan. Nah, ini adalah osiloskopnya. Settingannya bisa Anda tiru di sini. Kemudian terakhir adalah bagaimana mendapatkan sinyal informasi dari sinyal AM. Ya, ini dijelaskan detail di video kedua. Ini ringkas saja kita jelaskan. Konsep dari modulator AM itu adalah demodulator AM adalah rangkaian penyarah. Jadi kalau ada dioda kasih sinyal sinus, outputnya akan terpotong seperti ini. Kenapa? Karena ini akan berfungsi sebagai saklar. Kalau ini positif, ini negatif, maka ini terhubung singkat. Kalau ini negatif, positif, ini akan terbuka. Maka kalau sinyal sinus Anda inputkan ke sebuah dioda, maka dia akan disearahkan. Seperti ini.
Kemudian kalau ditambahkan kapasitor, nah ini yang terjadi. Silakan bereksperimen nanti di multisim. Jadi ini akan menyimpan muatan, ini akan membuang, dan ini pun bisa kita amati di sebentar. Oke, ini ada di halaman 196. Ini bisa kita amati. Ketika RC-nya kita rubah, ini bisa juga kita amati nanti. Ya. Ini RC-nya, R ini kita gunakan untuk membuang ya. Jadi mungkin untuk ini saya demokan, yang lain Anda coba nanti. Nah, ini tadi kalau ini dinolkan tidak terjadi modulasi. Tetapi kalau ini saya kasih tadi berapa? Satu ya. Oke, jadi nanti ini bisa dilihat bagaimana sebuah rangkaian melakukan proses modulasi. Dan ingat tadi ini rangkaian penguat, Anda bisa cek tanpa ada sinyal, ini amplitudo ini akan beda dengan amplitudo output. Karena ini adalah memang sebuah rangkaian penguat. Kemudian detektor. Nah ini bisa kita tunjukkan. Misalkan andai kata R ini terlalu besar, misalkan 100 misalkan. Nah, ini yang terjadi. Atau misalkan satu K misalkan. Jadi ini yang terjadi. Tadi ini 30. Nah, ini oke, tadi kita tunjukkan bagaimana kalau over modulasi. Nanti dicoba di rumah ya. Kalau over modulasi 2 misalkan. Maka akan cacat sinyal yang diterima. Kenapa? Karena dia hanya bisa mendeteksi selubung luar. Jadi ini ketika dia over modulasi, sinyal informasi tidak sama lagi dengan sinyal. Makanya ini harus hati-hati kenapa kita tidak boleh over modulasi. Jadi kalau over modulasi, sinyal informasi yang dikenali, ingat tadi, rangkaian kan hanya bisa mendeteksi envelope-nya. Jadi kalau envelope-nya berubah, otomatis sinyal informasi yang kita dapatkan pun juga berubah. Jadi kalau envelope-nya ini kita rubah, over seperti tadi, maka ini akan muncul frekuensi lain yang tidak diinginkan. Jadi R ini tidak boleh terlalu besar ya. Jadi kita yang sebagai engineer-nya yang mengatur berapa R yang harus kita
gunakan. Misalkan nah, nanti akan terlihat pengaruhnya dari pengosongan ini. Kalau misalkan nah, oke, jadi seperti ini ya. Jadi tergantung nilai R akan berefek terhadap sinyal yang kita terima. Jadi supaya dipahami nanti ya. Jadi semua sudah dijelaskan di buku. Sampai ini pun dijelaskan semua ya. Jadi tinggal bagaimana kita mempelajari. Makanya harusnya Pak target kita dari belajar Elkom itu Pemakom harus bisa bikin lagi pemancar FM atau AM ya. Oke, jadi ini bagian dari apa namanya? Nah, ini pun kita tunjukkan spektrumnya. Ketika dia seperti ini, ingat ini spektrum AM tadi ya. Ini spektrum AM. Ketika sinyal biru ini dirubah jadi ini, sinyal informasinya muncul, tapi masih ada komponen carrier-nya yang tersisa. Makanya ini kita buang dengan rangkaian filter ini. Ini adalah rangkaian filter. Ini adalah rangkaian filter sehingga yang merah ini kita buang sehingga yang dihasilkan ini sinyal yang hijau. Ini dapat lagi sinyal informasi yang tanpa berpengaruh dari sinyal carrier lagi. Jadi seperti itu. Semoga semua banyak belajar hari ini dan banyak mencoba. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.